Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah dan teman-teman yang berbahagia. Tidak ada kalimat yang pantas untuk diucapkan pada kesempatan kali ini selain daripada ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang jika sekiranya kita mau menghitung nikmat itu, maka kita tidak akan mampu menentukan jumlahnya. Salawat menyertakan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa yubarik alaihi. Dialah nabi yang nanti satu-satunya nanti pada hari kiamat yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya, yang mana dengan syafaat itu kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Hadirin jamaah dan teman-teman yang berbahagia, sebelum saya membawakan ceramah pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, utusan dari Pondok Pesantren As-Adiyah Mak Barakah, yang akan membawakan ceramah yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim laki-laki dan perempuan. Dan ilmu yang dimaksud pada kesempatan kali ini tidak terbatas pada ilmu agama saja, tapi juga ilmu pengetahuan seperti sains, budaya, dan teknologi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an. Hadirin jamaah dan teman-teman yang berbahagia, setiap perintah yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita, tentu perintah itu memiliki hikmah fadilah dan keutamaan perintah atas perintah itu. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Tentu juga memiliki keutamaan, yang diantaranya keutamaan itu adalah yang pertama, orang yang menuntut ilmu dimudahkan baginya jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu ditinggikan derajatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Itulah beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan ketika menuntut ilmu. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu.
agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Namun perlu diketahui hadirin dan teman-teman sekalian, untuk mendapatkan keutamaan itu wajib bagi setiap penuntut ilmu, termasuk kita semua, untuk mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu. Apa itu? Yang pertama, memperbaiki niat. Hasil dari setiap pekerjaan tergantung dari niat awal kita untuk melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu, kita niatkan agar ilmu yang kita dapatkan, kita mampu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, tawakal, yaitu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, memperhatikan materi atau fokus pada penjelasan yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, tidak ragu bertanya jika ada yang kurang jelas dari penjelasan yang disampaikan guru. Yang ketujuh, menghormati guru. Yang kedelapan, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Hadirin jamaah dan teman-teman yang berbahagia, mungkin inilah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan pantun. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.